A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, berkat izinnya Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diperkenankan untuk bertemu melalui sosial media ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabarnya sobat pintar semua? Insya Allah dalam keadaan sehat semua. Baik, sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu kita sudah belajar tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian pun sudah mengerjakan tugas, yaitu berupa contoh dari takdir mubram dan takdir mu'allaq. Kali ini Bapak ingin sedikit memberikan rincian tentang iman kepada qada dan qadar. Apa itu iman kepada qada dan qadar berserta dengan dalil atau hukumnya menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Baik sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, jangan lupa kita sebagai hamba Allah, sebagai masyarakat, sebagai rakyat tentu harus patuh kepada Allah, kepada Rasul, dan mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Terutama pada saat ini pandemi COVID-19 ini sangat meningkat, maka kita bersama-sama, mari kita serentak bersama-sama merapatkan barisan, yaitu dengan tetap menjaga, melakukan protokol kesehatan. Yang mana protokol kesehatan itu yang pertama, yaitu kita dianjurkan untuk mencuci tangan sebagai menghindari wabah COVID-19 dengan sabun, mencuci tangannya. Yang kedua, yaitu ketika kita berada di luar rumah, jangan lupa kita memakai masker. Dan yang ketiga, bila kita berada di kerumunan, kita untuk menjaga jarak, social distancing. Yang keempat, tidak lupa kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi ini lekas berlalu dan kita bisa berkumpul bersama-sama lagi di sekolah kita masing-masing, bisa bercanda dengan teman-teman, dan bisa berjumpa, ketemu dengan Bapak, Ibu, guru. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa bersama-sama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita laksanakan ini mendapat ridha, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, wa natubu min jami'il ma'asi wal dhunub. Alhamdulillah ya maulana wa ya dzalil. Allahumma shalli wa sallim sayyidina Muhammadin wa sallim Muhammad alhamdulillah alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita doakan ini selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sobat pintar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum lihat materi ini, maka sebagai peserta didik, yang pertama itu mengisi absen yang berada di Google Form yang di-share linknya oleh wali kelas masing-masing, dan di sana mohon dilampirkan foto sesuai dengan hari dan seragam yang digunakan. Yang kedua, ada juga absen yang di Google Classroom. Nah, itu diisi semuanya biar semua Bapak Ibu guru bisa memantau, melihat kamu siapa yang hadir hari ini, di pelajaran apa dan jam berapa kamu absen. Itulah sebagai peserta didik kewajiban kamu yang harus dilaksanakan, karena suatu kewajiban merupakan amanah yang harus kita laksanakan. Baik, peserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak tidak berpanjang-panjang, mari kita lihat dan kita saksikan pembelajaran iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut.
Sobat Pintar, kembali lagi bersama kita di channel yang luar biasa ini. Masih tetap kita kepada pembahasan materi iman kepada qada dan qadar. Minggu kemarin, Sobat Pintar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berikan sedikit materi tentang qada dan qadar, tapi di sana ada pembahasan kecil. Sekarang kita bahas lagi lebih dalam beserta dalil dan hukum-hukum iman kepada qada dan qadar. Mohon diperhatikan baik-baik slide demi slide dalam iman kepada qada dan qadar. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Apa sih pengertian iman kepada qada dan qadar itu? Mungkin secara simpel, secara sederhana dapat kita simpulkan. Dapat kita tarik kesimpulannya itu, iman kepada qada dan qadar itu adalah yakin atau percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluk Allah yang Allah ciptakan. Maksudnya, artinya adalah seluruh makhluk hidup ini, baik dari malaikat, jin, manusia, hewan, binatang yang Allah ciptakan, itu keputusan dan ketetapannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa makna atau pengertian qada. Qada itu secara bahasa berarti hukum, ketetapan, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau matinya semua makhluk yang Allah ciptakan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk percaya kepada qada. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 210, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang mana Allah katakan hal yanzuruna illa, kata Allah, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali illa yatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami, yaitu kecuali datangnya azab Allah, wal malaikatu bersama malaikat, wa qudiyal amr dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Qadar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seseorang diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah. 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu yang pertama dituliskan adalah rizki, yang kedua ajal, yang ketiga amal, dan yang keempat jalan kehidupan, sengsara atau bahagia. Artinya rezeki ditentukan ketika ruh ditiupkan, ajal, amal, dan jalan kehidupan kita, sengsarakah, bahagiakah kita, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hubungan qada dan qadar juga tidak bisa dipisahkan. Qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min syai'in illa 'indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Allah Subhanahu wa taala berkata, wa in min syai'in illa, dan tidak ada sesuatu illa melainkan inda, pada sisi kamulah, khazainuhu, pada sisi kamulah khazananya, wa ma nunazziluhu illa, dan kami tidak menurunkannya kata Allah, illa melainkan biqadarim ma'lum, dengan ukuran tertentu. Demikian kepada qada dan qadar sering disebut juga dengan takdir, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu bagi seseorang atau makhluk lainnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengubah ketetapannya tersebut apabila yang bersangkutan berusaha dan sungguh-sungguh dan berdoa dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 22. Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Allah katakan, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah ditulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi. Sekarang kita lihat macam-macam takdir. Takdir yang pertama yang sudah sobat pintar kerjakan kemarin, yaitu contoh takdir mubram dan takdir mu'allaq. Kita lihat takdir mubram. Takdir mubram yaitu takdir yang sudah pasti, sudah diterapkan Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak bisa berubah atau tidak dapat dirubah. Contoh, lahir, ajal, jenis kelamin tidak bisa dirubah. Misal kita minta jenis kelamin anak kita sebelum lahir perempuan atau munculnya laki-laki, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berencana, tapi la haula wala quwwata illa billah, Allah jualah yang menentukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 49, Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Artinya ketika Allah sudah menentukan kelahiran kita, ajal kita, jenis kelamin kita, tidak ada yang bisa mengundurkan sedetik pun, tidak ada yang bisa mengubahnya sedetik pun, karena itu sudah Allah tetapkan. Misal seseorang yang menginginkan bayi perempuan tetapi kemudian lahir laki-laki, perempuan dan laki-laki yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah begitu? Takdir mu'allaq, yaitu takdir Allah yang mungkin masih bisa diubah. Contoh, rezeki atau kekayaan, kepandaian, kesehatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah katakan,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabi rahimul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak mengubah keadaan atau suatu kaum sehingga yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kalau kita tidak hendak merubah diri kita. Kalau kita tidak hendak berusaha, contoh misal kita ingin mencarikan rezeki atau kekayaan harta dunia ini, kita hanya bermalas-malasan tanpa mau bekerja, hanya berdoa saja tanpa berusaha, maka tidak akan Allah rubah, karena kita tidak ingin melakukan sesuatu. Kita hanya berdoa dan kita tidak melakukan doa atas permintaan kita itu. Kepandaian misalnya ketika kita ingin menjadi orang pintar, orang cerdas, orang pandai, dan orang segala-galanya, tapi kita tidak mau belajar, tidak berusaha untuk belajar, maka itu sangat tidak akan terjadi. Maka kita tetap akan seperti itu. Ketika kita ingin pandai, maka kita harus rajin belajar, banyak membaca, ya. Bukan membaca game atau membaca yang lain, tapi membaca buku pelajaran yang dimana kita dapat kesehatan. Ketika kita ingin sehat, maka kita harus menjaga tubuh kita. Ketika kita tidak boleh makan itu, maka kita laksanakan tidak memakan sesuatu itu. Kalau kita langgar, maka kita tidak akan menjadikan tubuh kita yang sehat. Contoh misal, seorang yang bodoh berusaha belajar dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi pandai. Seorang yang miskin kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh kemudian menjadi kaya. Fungsi iman kepada takdir. Fungsi iman kepada takdir yang pertama, mendorong untuk selalu berusaha, berikhtiar. Ketika kita udah tahu seperti apa takdir mu'allaq, takdir mubram, maka kita berusaha terus untuk berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan terus berusaha menjadi orang lebih baik dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Bersikap optimis dan selalu berusaha untuk menggapai yang terbaik. Artinya tidak mudah putus asa. Terus kalau ketika kita jatuh, kita terus berusaha bangkit untuk lebih baik lagi. Menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. Ketika kita diuji dari segala macam, maka kita bersabar menghadapinya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhindar dari sikap tercela seperti duka yang berlebihan dalam menyikapi kegagalan. Meningkatkan, itu adalah fungsinya. Sekarang kita lihat hikmah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab percaya bahwa takdir Allah merupakan ketetapan yang baik bagi seluruh makhluknya. Selalu rendah hati bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua berkat Allah Subhanahu wa taala. Selalu berjiwa optimis dan tidak putus asa saat merasakan kegagalan. Mungkin Allah akan menggantikan dengan cara yang lain yang lebih baik lagi. Membiasakan diri untuk bersikap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.